Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, kami dari kelompok 2 hari ini akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak ASN. Fokus kami bukan hanya melihat apa yang salah, tapi membedah akar masalah dan mencari solusi strategis agar nilai core values ASN benar-benar terinternalisasi, bukan sekedar jargon. Saya sendiri selaku moderator adalah Fajar, sebagai koordinator juga. Lalu rekan saya Danu akan menganalisis kasus dari sisi layanan dan akuntabilitas. Lalu ada Gunadi akan membedah sisi kompetensi hingga kolaborasi. Lalu juga ada Johdi yang akan menjelaskan akar masalah dan solusi digital. Dan terakhir ada Dian akan merangkum strategi budaya serta kesimpulan. Oke, sebagai pengingat, berakhlak adalah akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Ketujuh pilar ini adalah fondasi bagi setiap ASN dan menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Namun, kenyataannya masih ada celah penyimpangan yang sering terjadi. Identifikasi kasus utama. Terima kasih Fajar. Rekan-rekan, kasus yang kami angkat adalah fenomena yang baru-baru ini viral, yaitu praktik pungli dan sertifikasi K3. Di sini, layanan sengaja dibuat lambat dan berbelit-belit. Tujuannya satu, memaksa penonton memberikan uang pelicin agar proses dipercepat. Ini adalah pelanggaran fatal terhadap nilai berorientasi pelayanan. Lalu, analisis akuntabilitas. Jika kita bicara akuntabel, oknum dalam kasus ini jelas gagal total. Mereka menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri. Integritas yang seharusnya menjadi harga mati ditukar dengan materi. Dampaknya sangat sistemik. Selain merugikan masyarakat secara finansial, ini menghancurkan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Kemudian kompetensi dan keharmonisan. Menyambung poin Danu, dari sisi kompeten, oknum tersebut mengabaikan standar keselamatan kerja demi uang. Sertifikasi yang seharusnya menjamin keselamatan justru menjadi komoditas. Selain itu, nilai harmonis juga rusak. Terjadi budaya saling melindungi dalam internal instansi untuk menutupi praktik ilegal ini. Lingkungan kerja jadi beracun karena kejujuran malah dimusuhi. Kemudian dari adaptif dan kolaborasi, dalam aspek adaptif kita melihat adanya penolakan terhadap transparansi digital. Mereka lebih nyaman dengan sistem manual yang minim jejak digital agar pungli tetap mulus. Sementara itu kolaboratif malah terjadi menjadi kolaborasi negatif, sinergi antar oknum yang membangun jaringan korupsi, bukan sinergi untuk membangun bangsa. Lalu pertanyaannya, mengapa hal ini terus berulang? Kami mengidentifikasi dua faktor utama. Pertama, faktor individu, yaitu sifat serakah dan kurangnya internalisasi moral. Kedua, faktor sistemik, lamanya pengawasan internal serta masih banyaknya celah dalam prosedur manual yang memungkinkan terjadinya negosiasi di bawah tangan. Solusi strategis. Solusi pertama yang kami tawarkan adalah digitalisasi total. Kami harus memutus rantai mata pertemuan tatap muka dengan sistem e-service dan e-payment. Semua proses teracak secara real time. Tidak ada lagi celah untuk bertanya berapa yang harus saya bayar di luar tarif resmi, karena semuanya sudah tersistem secara transparan. Namun sistem sehebat apapun akan gagal tanpa manusia yang berintegritas. Oleh karena itu, solusi kedua adalah penguatan budaya kerja. Kita perlu menerapkan whistleblowing system yang aman agar bawahan berani melaporkan atasan yang korup. Selain itu, penerapan sanksi tegas sesuai PP 94/2021 harus dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu, sebagai bentuk punishment. Sebagai kesimpulan, penerapan nilai berakhlak membutuhkan sinergi antara sistem digital yang ketat dan moralitas individu yang kuat. ASN bukan sekedar pekerjaan mencari nafkah, tapi pengabdian. Kita harus bangga melayani bangsa dengan cara-cara yang jujur dan profesional. Hanya dengan begitu martabat ASN akan kembali tegak di mata rakyat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan presentasi yang telah kami sampaikan barusan. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Saya Fajar Ramadan bersama dengan kelompok 2 pamit undur diri.